Simposium 1 ini akan dipandu oleh moderator yang terhormat, Dr. Indra Warman, spesialis urologi konsultan. Berikut saya bacakan CV singkat dari moderator terlebih dahulu. Dr. Indra Warman, spesialis urologi konsultan, lahir di Surakarta 2 Januari 1980. Beliau menyelesaikan pendidikan dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada dan menyelesaikan pendidikan spesialis urologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia RSCM, kemudian melanjutkan fellowship on Percutaneous Nephrolithotripsy and Advanced Endourology, Departemen Urologi RSCM tahun 2011. Beliau juga mengikuti fellowship di laparoskopi robotik assist laparoskopi surgery laser and endourologi di Jerman tahun 2015. Saat ini beliau sebagai konsultan urologi onkologi di Rumah Sakit Sarjito, Yogyakarta, Indonesia. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kepada Dr. Indra Warman, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Dr. Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kepercayaannya kepada saya untuk memoderatori sesi yang sangat penting ini, di mana akan ada pembicara yang sangat kompeten membahas kasus perkembangan terkini dua penyakit yang paling sering dijumpai di urologi, yaitu batu saluran kemih dan PPH. Baik, untuk pertama kesempatan saya berikan kepada Dr. Dodi Hamiseno, sahabat saya. Ya, ini beliau adalah menyelesaikan pendidikan dokter dari Universitas Indonesia pada tahun 2000, memulai pada 2005, kemudian selesai 2012, kemudian menjalani fellow juga di RSCM di bidang stone treatment endourology di tahun 2016 dan mendapatkan gelar konsultan andrologi pada tahun 2021. Baik, untuk mempersingkat waktu kami persilahkan kepada Dr. Dodi. Silakan Dr. Dodi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya kepada yang terhormat Dr. Indra Warman dan juga ke Dr. Agus Rizal Hamid. Pada kesempatan pagi ini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan terkini terapi minimal invasif untuk batu saluran kemih. Juga di era kemajuan teknologi kesehatan saat ini sudah tersedia berbagai prosedur minimal invasif untuk menangani batu ginjal. Batu saluran kemih mungkin merupakan kasus yang sering kita jumpai di praktek klinik atau rumah sakit, atau bahkan mungkin keluarga kita sendiri, karena batu saluran kemih dapat menyebabkan gejala yang sangat mengganggu aktivitas sehari-hari, yaitu kolik yang hebat, yang sebagian besar memerlukan penanganan di rumah sakit untuk mendapatkan painkiller. Kemudian karena gejalanya ini juga, batu saluran kemih seringkali menimbulkan komplikasi baik dari yang ringan sampai yang berat, seperti urosepsis, gagal ginjal maupun tumor. Sehingga pasien-pasien dengan batu saluran kemih memerlukan penanganan yang tepat dan cepat. Di sini kita lihat mengapa di negara kita, di Indonesia, memiliki insiden yang tinggi, karena Indonesia merupakan termasuk stone belt ya, karena insidensinya tinggi. Kemudian pada pasien-pasien apa saja yang perlu kita perhatian, yaitu pada pasien-pasien yang memiliki faktor risiko tinggi pembentukan batu saluran kemih, misalkan ada riwayat batu di usia muda, riwayat batu saluran kemih di keluarga, infeksi, adanya riwayat kelainan genetik, hiperparathyroidism, dan abnormal.
Tata laksana batu saluran kemih ada berbagai metode seperti konservatif, yaitu dengan medical expulsive therapy, dengan non-invasif, yaitu ISWL, kemudian minimal invasif terapi, maupun sampai dengan open surgery. Jadi prosedur bedah minimal invasif bisa menangani batu saluran kemih dengan sayatan yang kecil atau bahkan tanpa sayatan. Teknik ini memiliki stone free rate yang tinggi, kemudian komplikasi yang rendah, masa pemulihan yang cepat, dan mempersingkat length of stay atau masa rawat inap pasien jika dibandingkan dengan bedah konvensional. Berikut adalah tren perkembangan minimal invasif terapi pada batu saluran kemih dari yang dulu mungkin operasi terbuka, kemudian dengan URS atau ureteroskopi yang rigid, kemudian PCNL standar dengan ukuran yang masih besar, yang saat ini sudah sudah berkembang sampai adanya penanganan minimal invasif dengan fleksibel ureteroskopi, kemudian SWL dengan yang lebih baru, kemudian dengan PCNL yang ukurannya makin kecil. Dan bahkan sampai sekarang trennya mulai berkembang, perkembangan SWL dengan menggunakan artificial intelligence, di mana akan meningkatkan hit rate. Jadi dengan menggunakan artificial intelligence lebih tinggi angka hit rate dibandingkan dengan operator kontrol SWL. Jadi akan mengurangi angka tembakan shockwave yang meleset pada batu atau sasaran. Kemudian perkembangan juga sampai ke robotik URS dan navigated PCNL, di mana saat ini hanya dengan ultrasound dan C-arm saat ini mulai berkembang dengan adanya 3D imaging dan marker based iPad. Untuk penanganan batu saluran kemih itu juga pemilihannya berdasarkan ditentukan oleh letak dan komposisi letak batu, posisi batu, ukuran batu, kemudian kekerasan batu, dan juga kondisi atau komorbid yang ada pada pasien, serta yang paling penting juga preference pasien, dia ingin memilih yang mana. Jadi di sini adalah contoh guidelines dari European Association of Urology, di mana misalkan batu ureter proksimal dengan ukuran 10 mm, rekomendasinya adalah dengan URS, kemudian pilihan kedua rekomendasinya dengan SWL. Bila ukurannya lebih kecil atau kurang dari 1 cm, kita pasien bisa pilih SWL atau URS. Kemudian ini ada distal untuk batu ureter distal, batu ginjal maupun batu di lower pool ginjal. Berikut adalah gambaran yang pada slide ini tentang SWL, kemudian tentang PCNL, tentang URS, kemudian tentang RIRS, kemudian tentang laser, dan teknik operasi ECIRS dan SBS. Nah, SWL merupakan suatu metode untuk penanganan batu ginjal menggunakan gelombang kejut. Batu akan dipecah menjadi partikel-partikel kecil yang akan bisa keluar melalui saluran kemih. Jadi tidak memerlukan sayatan atau pembedahan sama sekali. Indikasi operasi biasanya pada batu ginjal kurang dari 20 mm dan harus pada kondisi anatomi ginjal yang tidak menyulitkan batu untuk keluar. Kemudian biasanya untuk batu ureter yang kurang dari 10 mm, kemudian batu ureter distal yang kurang dari 10 mm,
Dan perkembangan baru di teknologi SWL seperti adanya twin head and tandem pulse shock wave generator, kemudian fokus yang lebih lebar dan pressure yang lebih rendah, optimized coupling, maupun dengan sistem otomatis untuk lokalisasi sasaran tembak batu. SWL masih merupakan modalitas yang paling tidak invasif. Protokol SWL makin diperbarui dengan mengurangi shock wave rate, kemudian memperbaiki coupling, kemudian kompresi abdominal, kemudian power ramping, dan post-operative medical expulsion therapy. Tantangan bagi urolog daerah sekarang adalah mengikuti indikasi yang tepat dan menggunakan protokol yang optimal. Ini adalah contoh pasien SWL, di mana pasien bisa outpatient klinik, bisa pulang hari dengan kita lakukan SWL dengan guiding C-arm dan USG. Kemudian PCNL merupakan suatu metode operasi minimal invasif, di mana prosedur ini melakukan sayatan kecil kulit di pinggang atau punggung. Kemudian dengan menggunakan alat nefroskop, kita pecahkan batu dengan alat mekanik, baik dengan ultrasound, hidraulik, maupun dengan laser. Jadi PCNL menjadi gold standar tata laksana batu saluran kemih. Biasanya pada batu ukuran besar atau batu cetak, kemudian batu yang jumlah banyak atau multiple dan keras. Biasanya dari CT scan dengan Hounsfield unit lebih dari 1000. Kemudian insisi kecil 1 sampai 1,5 cm, standar PCNL dengan akses biasa besar 24 French sampai dengan 30. Tetapi tetap operasi walaupun dengan minimal invasif tetap ada, kita perhatikan kontraindikasi bila terjadi masih ada infeksi yang akut, gitu ya. Saat ini mulai ada perkembangan dengan adanya PCNL dengan ukuran yang lebih kecil, di mana untuk menurunkan risiko pendarahan, kemudian nyeri pasca operasi, dan potensi cedera organ, maka dikembangkan PCNL dengan ukuran yang lebih kecil, yang biasa disebut sebagai mini PCNL. Alternatif tata laksana ini sama efektif dengan standar PCNL, tetapi sama efektifnya lebih aman dan menurunkan masa rawat inap pasien. Keuntungan yang signifikan tadi dari mini PCNL adalah penurunan HB atau risiko perdarahan, prosedurnya tubeless, kemudian menurunkan length of stay, jadi 2,43 sampai 4,5 hari rata-rata. Komplikasi secara umum tidak berbeda bermakna dengan PCNL standar. Kemudian perbedaan stone free rate juga masih comparable, bisa dibandingkan. Kemudian operasi PCNL juga banyak teknik operasinya, baik secara prone atau secara supine, di mana masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi tapi secara umum tidak ada perbedaan bermakna dalam hal keamanan, angka bebas batu maupun komplikasi. Tetap dalam setting klinisnya harus pemilihan posisi ini adalah berdasarkan pengalaman dan preferensi dokter urologi. Kemudian jenis operasi minimal invasif yang lain yaitu dengan WRS, di mana itu operasi dengan menggunakan secara endoskopi, kita memasukkan teleskop kecil dengan lensa atau kamera yang dimasukkan via uretra, kemudian ureter, dan bahkan sampai ke pelviocaliceus system. Bisa digunakan dengan tujuan diagnostik dan terapeutik. Tidak ada kontraindikasi spesifik, dapat dilakukan pada pasien yang dengan obesitas, kehamilan, maupun gangguan pembekuan darah. Angka komplikasi yang rendah,
Komplikasi yang tersering berupa nyeri dan infeksi. Nah, kemudian dengan kemajuan saat ini dengan ada URS bisa menggunakan fleksibel URS, di mana dia akan mampu mencapai ke pelvic system dan masuk ke kalix-kalix ginjal. Dan biasanya RIRS ini diindikasikan pada kondisi batu yang sudah gagal di SWL, kemudian dengan angle pada lokasi angle batu sangat curam, kemudian infundibulum yang sempit, maka ini sebagai salah satu pilihan untuk melakukan tata laksana batu ginjal. Di era sekarang sudah mulai pengembangan era robotik URS atau RIRS, di mana kita akan melakukan operasi dengan joystick seperti main game. Nanti di situ juga mungkin dengan artificial intelligence juga ada force sensor untuk mencegah perforasi atau trauma pada saluran kemih. Kemudian dapat melakukan pengukuran fragmen batu perindoskopik untuk memastikan batu cukup kecil untuk dikeluarkan lewat ureter. Setting laser juga dapat diprogram dengan robot sehingga sistem robotik dapat mengubah sesuai kebutuhan, sesuai dengan batu yang akan ditangani. Nah, laser lithotripsy merupakan gold standard saat ini untuk pemecah batu, umumnya dengan holmium, bisa untuk segala komposisi atau jenis batu, dan dia akan meningkatkan efikasi dari intrakorporeal lithotripsy. Berikut adalah setting dari laser. Kita bisa memecahkan menjadi seperti debu, atau kemudian kita memecahkan menjadi lebih kecil, fragmen yang kecil. Oke, ini adalah contoh penggunaan laser pada batu buli anak kecil. Jadi pada kasus pediatrik, sudah tersedia alat sistoskop pediatrik, sehingga pasien tidak perlu lagi dilakukan pembedahan secara terbuka. Perkembangan laser juga setiap waktu terus berkembang, sampai saat ini dengan ada jenis laser seperti thulium fiber laser, yang dia akan lebih efisien dalam memecahkan batu dan mengurangi risiko kerusakan saluran dinding ureter dari photothermal damage. Kemudian mengurangi retropulsi. Nah, selain dari perkembangan teknologi alat operasi, juga makin bisa berkembang juga teknik operasi, seperti pada kasus-kasus ini bisa dikombinasi antara endoscopic surgery dengan PCNL, terutama untuk kasus-kasus yang batu yang kompleks, melibatkan akses antegrad dan retrograd. Kemudian kita bisa memfasilitasi endovision teknik atau ureteroscopic guided puncture, di mana tujuannya adalah supaya dapat tercapai one step complete resolution. Jadi pasien mengurangi risiko untuk operasi bertahap, gitu ya. Jadi kita bisa lakukan simultan secara satu waktu. Apabila jadi kadangkala ada batu yang tidak bisa diselesaikan dengan bisa dicapai dengan akses PCN, mungkin bisa dikombinasikan dengan akses secara retrograd melalui RIRS. Berikut adalah posisi pasien supaya kita bisa operasi simultan dari bawah dan juga dari sisi lateral pasien. Nah, kelebihan teknik operasi ini
menyebabkan kita bisa mengevaluasi setiap ruang di seluruh ginjal, angka komplikasi bervariasi, risiko perdarahan menjadi lebih rendah karena kita mengurangi akses puncture pada pasien. Oke, ini contoh kita melakukan operasi kombinasi ECRS. Ini kita akses melalui PCNL untuk batu ginjal. Nah, ada daerah yang sulit dicapai, kita menggunakan akses dengan fleksibel WRS. Karena bila kita paksa dengan PCNL, maka akan membahayakan atau robekan laserasi pada infundibulum. Dengan bantuan fleksibel WRS ini juga kita bisa meningkatkan angka bebas batu. Kita bisa kombinasi keluarkan dengan melalui akses PCN. Kemudian teknik operasi lain yaitu dengan apabila operasi terdapat batu ginjal di kanan dan kiri, dengan kemajuan alat operasi tadi, maka kita bisa melakukan operasi batu ginjal dan kiri dalam satu tahap. Ini persiapan operasi dengan alat pemecah batu. Kita lakukan RIRS kanan dan PCNL kiri dilakukan secara simultan. Dengan dua operator, kita dengan satu kamera bisa melihat ke kanan dengan PCNL view dan RIRS view secara simultan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Kami kembalikan kepada Dr. Indra Warman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.